Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa bil khusus ila al imam Abil Hasan Asyadili rahimahullahu ta'ala syai'un lillah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastarshiduhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa zurriyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la quwwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah. Al khairu kulluhu bi yadillah. Masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Amma ba'd. Alhamdulillah dapat kembali kita bersama-sama dan kita lanjutkan dengan Hizib Bahar karangan Imam Abul Hasan Asyadili rahimahullah ta'ala. Hizib Bahar, apa makna kepada hizib? Hizib itu satu amalan yang tertentu yang dilazimi oleh seseorang. Jadi seperti Imam Abul Hasan Syadzili menyusun beberapa doa yang beliau terus mengamalkannya secara rutin. Begitu juga Hizib Nawawi, himpunan beberapa zikir yang Imam An-Nawawi mengakali membacanya. Padahal kan Imam An-Nawawi sudah mengarang kitab Al-Azkar, zikir-zikir dalam setiap waktu, setiap tempat, setiap kejadian. Tapi beliau masih lagi mengarang hizib. Apakah tidak cukup yang ada? Sudah ada, tapi bagi disempurnakan lagi dengan hizib beliau. Maksudnya pilihan-pilihan beliau. Nah, dalam Hizib Bahar ini yang sangat ditekankan ialah keyakinan dengan bantuan Allah. Artinya kita berhusnuzon dengan bantuan Allah pasti akan datang. Jangan ada ragu. Ini bisa dapat, bisa tidak. Insya Allah pasti dapat. Karena Allah akan membantu kita. Di awal hizib ini disebutkan kisah bagaimana orang yang beriman menghadapi peperangan Khandaq
ataupun peperangan Ahzab. Kan pada waktu itu orang-orang yang beriman yang ada di Madinah menjadi gemetar karena musuh ada yang datang dari luar, yang daripada luar ini daripada semua kabilah-kabilah Arab yang dipimpin oleh orang Quraisy. Musuh dari dalam, kira kita ini akan dimusnahkan oleh musuh. Itu apa yang dirasa oleh orang yang imannya kurang mantap. Disebutkan bagaimana? Wa idh yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Kita ini tertipu semua. Orang yang munafik itu orang yang ada dalam hatinya kelalaian. Tapi orang yang yakin dengan bantuan daripada Allah, dia mengatakan inilah waktu Allah membantu kita. Tidak ada ragu, tidak ada sebarang kelonggaran. Bahkan dia yakin Allah pasti akan menolong kita. Jadi supaya hatinya terpelihara daripada keraguan. Bila hati itu ragu, bantuan Allah pun tidak turun. Insya Allah yakin dibantu oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Insya Allah kita akan terpelihara. Jangan sampai menjadi orang yang hatinya goyang. Bisa kada bujuran. Jadi kita yakin insya Allah dipelihara. Kita sudah memohon bantuan daripada Allah, insya Allah Allah akan menolong hamba-hambanya. Itu orang yang seperti kita ini. Yakin, bulat begitu dalam hati. Sehingga benar-benar bantuan Allah itu akan turun. Baik. Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili membaca ataupun diilham oleh Allah mengarang Hizib Bahar nih waktu di laut. Kan baharun apa? Laut. Hizib Bahar, hizib yang dibaca di tengah laut. Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili mau menyeberang daripada pantai Afrika Timur ke Jeddah lah kalau sekarang, ke Saudi Arabia. Beliau nak mengerjakan umrah, haji ataupun umrah. Juragan kan zaman itu pakai kapal laut, berkata, kita nggak bisa berangkat karena angin nggak ada. Kapal kita tidak akan berjalan. Kata beliau, pacullah tali, buka tali kapal, bismillah kita berangkat. Masih kurang percaya lagi, sehingga terpaksa Imam Abu Hasan Asy-Syadzili meyakinkan bahwa kita akan bisa berangkat. Karena yang menjadi juragan kapal itu orang Nasrani kebetulan pada waktu itu, yang jadi pilotnya. Jadi presiden lepaskan tali, kita berangkat. Kayak apa nak berangkat? Angin tidak ada. Angin bisa ke arah yang dituju, bisa ke arah sebaliknya. Kan bisa diurus angin. Janji angin ada dulu. Kan kalau angin ke arah belakang ada cara memasang layarnya begini-begini dan sebagainya. Tapi kalau di saat nggak ada angin ya nggak bisa. Tapi beliau memaksakan juga, ayo kita berangkat sekarang. Ditanggalkan tali kapal tersebut dan beliau pun membaca doa nih, diilham oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kapal pun berjalan lebih laju dari biasa lagi untuk sampai ke tempat tujuan karena beliau yakin pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang munafik ragu, anginnya aja kada ada nih, bisa kita begini. Tapi beliau insya Allah pertolongan Allah pasti akan turun, pasti akan dapat. Maka benar-benar beliau dapat. Karena itu di antara adab kita berdoa kepada Allah, bila kita berdoa, adab kita menata hati. Hati kita tata, pasti diterima oleh Allah. Doa kita pasti diterima oleh Allah. Jangan kita sendiri berdoa bisa kada,
dia tidak yakin. Jadi kita mesti meyakini pasti dibantu oleh Allah. Nah, jangan setengah-setengah, maka bantuan pun tidak datang. Yakin dipelihara oleh Allah. Jangan ada sedikit keraguan, supaya kita nih sehat semua, dipelihara oleh Allah daripada wabak dan yakin insya Allah. Jangan bisa kada, jangan. Tapi kita yakin insya Allah Allah akan membantu kita, menolong kita, dan memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita. Kebanyakan orang yang kena penyakit itu dia sendiri asa kena sudah, padahal belum kena lagi. Nah, iya dah, kena mau kena aja deh. Padahal belum kena lagi, merasa asa kena sudah, padahal belum kena. Itu paling berbahaya. Orang yang takut kena penyakit, orang tuh sakit sebelum kena benar-benar penyakit tersebut. Tapi orang yang merasa insya Allah Allah membantu sehat kita semua, insya Allah kita akan menjadi sehat. Ya karena dia takdir terjadi juga sesuatu, kita ridha dengan pilihan dan ketentuan daripada Allah. Tapi kita berhusnuzan dulu dengan Allah yang dia pasti membantu kita. Jadi Allahumma ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim anta rabbi wa ilmuka hasbi fa ni'mal rabbu rabbi wa ni'mal hasbu hasbi tansuru man tasha wa antal azizur rahim. Itu muqaddimahnya. Nas'alukal ismah, kami memohon kepada Engkau ya Allah akan dipelihara fil harakat, pada pergerakan kami, wasakanat, diam kami, wal kalimat, ucapan kami, wal iradat, kehendak kami, wal khatarat, khatarnya apa? Lintasan di hati. Supaya kami dipelihara dalam semua keadaan itu, gerakan, diam, perkataan, kehendak dan khatar. Dipelihara daripada apa? Minasyukuki wazzunun, daripada syak tadi, wazzunun, sangkaan yang tidak baik, wal awham, waham tu sangka buruk, as-satiratil qulub, yang dapat menutup bagi hati yang bersinar, an mutala'atil ghuyub, daripada memperhatikan yang gaib, supaya hati kita yakin dengan bantuan yang datang daripada Allah. Faqad betuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida, orang yang beriman telah diuji oleh Allah dan hati mereka bergoncang. Itu orang yang beriman. Orang yang munafik, wa yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura, merendahkan bantuan daripada Allah. Kita insyaallah dapat. Fasabbitna, ya Allah kuatkan kami, wansurna, tolong kami, wasakhir lana hadzal bahar, tundukkanlah kepada kami akan lautan ini. Itu kalau laut apa, kalau apapun hajat kita, kita ingatkan ketika menyebutkan mau kemana, mau ke depan tenggelam, mau berdiam musuh daripada belakang. Tiba-tiba Nabi Musa disuruh oleh Allah memukul apa? Laut dengan tongkat. Maka terbelahlah laut. Terbentang jalan bisa menyeberang. Dan Fir'aun yang di belakang pun mengejar Nabi Musa. Tapi rombongan Nabi Musa sudah sampai ke tebing sebelah sana. Dipukul lagi sekali laut, maka tertutuplah laut. Nabi Musa bersama rombongan selamat, Fir'aun bersama dengan tenteranya menjadi tenggelam dalam laut. Kan gak disangka-sangka bantuan, karena Nabi Musa yakin dengan bantuan pasti datang daripada Allah. Wa sakhatan nara li Ibrahim, Allah tundukkan api kepada Nabi Ibrahim. Waktu Nabi Ibrahim mau dilemparkan ke dalam api Namrus, dia yakin bahwa Allah akan membantu dia, maka benar-benar dibantu. Walaupun memang sudah benar-benar dia lempar ke dalam api, tapi api itu ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, tidak ada masalah. Yakin Nabi Ibrahim, tidak bisa kada, yakin insya Allah terpelihara, dijaga oleh Allah. Wa sakharta jibala wal hadida li Daud,
engkau tundukkan gunung-gunung dan besi kepada Nabi Daud. Gunung-gunung berjalan bersama dengan Nabi Daud, bertasbih, bersuara. Besi lemah di hadapan Nabi Daud. Mau dibengkok, mau bikin apa? Mau bikin parang, ya dipusut-pusut sini jadi parang. Kalau perlu ada pandai yang panas. Wa sakharta ar-riha wa syayatin wal jinna li Sulaiman. Engkau tundukkan rih, angin, wa syayatin, syaitan, wal jin dan jin li Sulaiman. Nabi Sulaiman menjadi raja kepada seluruh makhluk pada waktu itu, baik manusianya atau jinnya atau binatangnya. Manusia sudahnya, jin pun Nabi Musa menjadi raja, Nabi Sulaiman menjadi raja kepada mereka. Binatang, burung, apa saja, semua sampai kepada semut tunduk kepada Nabi Sulaiman. Karena hebat Nabi Sulaiman. Artinya Allah jadikan makhluk-makhluk ini pembantu kepada Nabi Sulaiman. Semut menjadi pembantu. Ya. Yang membinasakan Namrud apa dia? Semut. Masuk dalam telinga dia, menyengat dalam telinga, mati. Kalau Allah maukan apa saja di kalangan makhluknya dapat membinasakan musuh-musuh Allah. Mungkin dengan harimau, mungkin dengan angin yang kencang, mungkin dengan api, mungkin dengan apa saja, bahkan dengan air. Fir'aun dengan apa dibinasa oleh Allah? Dengan air. Orang yang terlalu sombong bukan dimatikan dengan pisau, bukan dimatikan dengan tombak, bukan dengan bukan dengan panah, tapi dimatikan dengan apa? Air. Air yang lembut itu dapat mematikan orang yang sombong, yaitu Fir'aun. Ditaskhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi angin, syaitan. Syaitan ini termasuk rakyat Nabi Sulaiman. Ujar Nabi Sulaiman, kamu menyelam dalam air, ambil mutiara. Kenapa? Menyelam dalam air, mencari. Belum tahu, lagi dalam. Pokoknya diperintah oleh Nabi Sulaiman sampai dapat mutiara. Syaitan. Begitu juga jin. Jin. Ini kerja taskhir dipanggil. Suruh kerja membangun itu, membina ini dan sebagainya. Yang Nabi Sulaiman duduk pakai tongkat ya, jadi mandur di hadapan mereka. Di hadapan lawang, berdiri begitu. Padahal Nabi Sulaiman sudah mati. Nabi Sulaiman mati itu berdiri pakai tongkat. Yang bubuhan jin begawi, pokoknya seperti sedang diperhatikan oleh mandur. Begawi ini luar biasa, gagahnya luar biasa. Karena takut dengan Nabi Sulaiman yang sedang memperhatikan mereka. Rupa-rupanya Nabi Sulaiman sudah mati. Apabila tahu Nabi Sulaiman mati, bila tongkat beliau dimakan anak-anaknya, berapa hari yuk? Bulan itu, tongkat Nabi Sulaiman itu dimakan anak-anaknya. Rabah sini, jakanya tahu ya ruan jin tuh. Kita kalau sebegawi, takutan begawi diperhatikan oleh Nabi Sulaiman. Padahal beliau sudah meninggal dunia. Itu maknanya jin juga tidak tahu yang gaib. Kalau tahu yang gaib. Dan kadang-kadang kalau pun ada nang wani mau maraki ma itihi, si dia apa hidup kabar kan ada nang wani ya sampai rabah Nabi Sulaiman. Itu ditaskhir oleh Allah. Angin, syaitan dan jin kepada Nabi Sulaiman. Jadi kita minta Allah Subhanahu wa taala membantu kita dengan makhluk-makhluknya yang ada supaya kita diselamatkan daripada musuh. Wa sakhir lana kulla bahrin walaka fil ardi was sama wal mulki wal malakut wa bahrad dunya wa bahral akhirah. Wa sakhir lana kulla syai ya man biyadihi malakutu kulli syai. Kaf ha ya ain sad kaf ha ya ain sad kaf ha ya. Kemudian ada 5 doa.
unsurna fa innaka khairun nasirin. Kemudian waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Kemudian warhamna fa innaka khairur rahimin. Warzuqna fa innaka khairur. 5 yang diminta. Sebagian orang membaca yang ini sebagai doa qunut nazilah. Unsurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin. Ya, seterusnya. Kemudian lagi Allahumma yassir lana umurana, ya Allah mudahkanlah urusan kami. Ma'ar rahati liqulubina wa abdanina, bersama dengan kerehatan, kenyamanan bagi hati kami dan badan kami. Urusan mudah, badan dan hati pun mudah. Wa kun lana sahiban fi safarina, jadilah engkau ya Allah menjadi teman dalam perjalanan kami. Wa khalifatan fi ahlina, dan menjadi khalifah pengganti di rumah kami. Kita berjalan memohon penyertaan dan perlindungan daripada Allah. Dan juga Allah menjaga keluarga yang kita tinggal di rumah. Kalau kita saja selamat dalam perjalanan, rumah yang kita tinggal, pokok mangga yang sedang berbuah di rumah, karena kalau serta makan dicutani orang. Jadi minta supaya Allah tolong jaga yang kita tinggal di rumah, dan supaya Allah menyertai dalam perjalanan kita. Artinya kita yang musafir disertai oleh Allah, di rumah pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebaik-baik sesuatu yang ditinggal oleh seorang yang musafir di rumahnya, yaitu sembahyang 2 rakaat. Kalau kita mau musafir, sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat safar. Baca qul ya dengan qul huwallah surahnya, atau berdoa, Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli wal mali wal walad. Ya Allah, engkaulah yang menemani aku dalam perjalananku ini, dan engkaulah yang menjaga keluargaku yang aku tinggalkan di rumah. Insya Allah dirinya terpelihara, keluarga dan anak bininya di rumah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seafdal-afdal yang ditinggalkan oleh orang yang musafir, sembahyang 2 rakaat di rumahnya sebelum bermusafir. Baca pula doa ini, Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina wa abdanina wassalamati wal afiyah fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa tumis ala wujuhi a'daina, hancurkanlah muka musuh-musuh kami. Hancurkan muka-muka musuh. Di muka ini ada 3 deria yang paling istimewa. Apa? Mulut, mata, dan telinga. Ya, hidung perlu juga. Mulut, mata, telinga. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Itu 3. Summun apa? Tuli. Bukmun umyun, itu makna syahatil wujuh. Itu makna apa dalam ayat tadi, at-tamsu, hilang fungsi kepada 3 deria yang utama di muka: mulut, mata, dan telinga. Orang kalau bergerak jenderal sekalipun, kalau matanya nggak lihat,
telinganya nggak dengar, mulut nggak bisa ngomong, nggak ada apa-apa, nggak ada nilainya. Kalau harimau sekalipun matanya nggak lihat, telinganya nggak dengar, mulutnya nggak berfungsi, apalagi ada apa? Ini 3 deria yang sangat penting di kepala manusia: mulut, mata, dan telinga. Summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Jadi kita baca doa ini supaya musuh kita tidak bisa mengganggu kita. Jadi watmis ala wujuhi a'daina, hancurkan wajah musuh-musuh kami. Wamsahhum ala makanatihim, binasakanlah mereka di tempat mereka sendiri sebelum mereka dapat mendatangi kami. Fala yastati'unal mudhiya walal maji'a ilaina. Mereka nggak bisa datang, nggak bisa menghancurkan kami, karena mereka telah dimasahkan oleh Allah, telah dirubah oleh Allah. Ada telinga tidak berfungsi, ada mata tidak berfungsi, ada mulut tidak berfungsi. Walau nasya'u la tamasna ala ainihim. Terus lagi dibaca surah apa ya? Yasin. Dibaca sampai kepada wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim faghshaynahum fahum la yubsirun. Kami tutupi mereka, mereka tidak melihat. Ini surah Yasin yang dibaca oleh Nabi pada malam hijrah. Sehingga preman-preman Mekah semuanya tertidur, gak bisa membuat sesuatu. Ya. Hebat-hebat orangnya, senjatanya hebat-hebat, tapi tertidur semua. Apa gunanya? Tidak berguna. Ini dibaca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Ini diijazahkan untuk tujuan yang baik-baik. Bukan tujuan orang jadi maling, supaya orang ngomong-ngomongin seorang. Baca wa ja'alna min baini aydihim sadda. Itu menyalahgunakan ayat tujuan yang tidak baik, mencuri supaya nggak kelihatan dibacanya ini. Ini tujuannya kita mungkin diancam oleh musuh. Bacalah ayat ini daripada surah Yasin wal Qur'anil Hakim sampai wa ja'alna min baini. Kemudian ditambah dengan syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh. Ini doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu menggenggam pasir dalam perang Badar. Nabi kita sedang berhadapan dengan tentara musyrikin. Senjata sedikit, ambil pasir 1 genggam. Pasir 1 genggam ini bukan 1000, lebih pada 1000. Apa doanya? Nah, ini doanya kamu mesti hafal. Syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh. Tiup. Lemparkan. Pasir berjalan sendiri mencari mata musuh. Biar jenderal sekalipun kalimpanan orangnya kayak apa? Biar jenderal mata sawat tembak orang. Pasir masuk ke dalam mata mereka, mata kaum musyrikin. Apa yang doa Nabi kita baca? Syahatil wujuh. Jadi itu yang disebutkan dalam Quran, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Bukan engkau yang melempar wahai Muhammad sebenarnya, tapi Allah yang melempar. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Bukan engkau yang membunuh, tapi Allah yang membunuh mereka. Ini senjata rohania, bukan senjata yang biasa. Kita nggak punya, tang nggak punya. Bagaimana kita bisa melawan musuh dengan senjata rohania? Dikatakan dalam perang Badar, kaum muslimin punya pedang, punya tombak, hanya mailai aja, pagat sudah gulu, belum kena lagi. Nang kaya apa?
apa Buan Dayak apa nih? Panglima burung doang ya. Nang Parangmaya. Parangmaya. Pedang terbang. Ini karena terbang hanya di ilahnya pagat sudah gulu. Kayak apa? Bisa amalan apa? Syahatil wujuh. Karena wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha ram. Tapi yakin bisa kada sakuan serkada. Yakin insya Allah. Ini hizib bahar paling ditakuti oleh musuh-musuh. Mesti hafal. Lagi peperangan, nah bukunya tak tinggal di pondok. Hafal. Ya. Itu orang minta tawarakan baca hizib bahar. Nah ya, bukunya tak tinggal di pondok. Ada jadi harap. Atau sambil menawarkan sambil mani buku kita kan maniniup saya wajah kadar juga atau hafal hizib bahar mesti apa setiap pagi kan kamu baca kamu yakin tapi baca jangan mengantuk syahatul wujuh itu kan syahatul wujuh yakin itu caranya. Ini amalan orang tua-tua dulu. Ini kamu diijazah untuk, tapi jangan digunakan bagi tujuan yang tidak baik. Tujuan untuk mempertahankan diri, untuk membela agama. Wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum. Tunduk muka kepada Allah yang hayyil qayyum. Wa qad khaba man hamala zulma. Siapa yang membawa kezaliman orang itu pasti akan rugi. Tasim mim hamim ain sin qaf. Ini paku-paku dia. Kita paku supaya kuat. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Air tidak akan bercampur air sungai dengan air laut, alurnya. Kalau kita naik pesawat, di hati jadi di Kuala, di Muhara. Air yang datang dari sungai kelihatan keruh, air laut hijau. Berbeda. Dia tidak mau menyatu. Bacakan hamim berapa kali pula? Hamim berapa kali? 7 kali. Dalam Al-Quran ada 7 surah yang dimulakan dengan hamim batatai berderet 7 surah. Baca itu. Karena surah hamim, setiap surah hamim yang dalam Quran tentang pertarungan antara yang hak dengan yang batil. Dan akhirnya yang hak dibantu oleh Allah. Jadi bila kita baca hamim, pertarungan yang hak dengan yang batil pasti berlaku. Dan Allah akan membantu yang hak. Itu maksud daripada setiap hamim 7 kali baca. Hummal amru, pasti menang. Kenapa ragu? 7 kali kisahnya dalam Quran. 7 surah berbicara pertarungan yang hak dengan yang batil. Akhirnya yang hak hummal amru, pasti sudah. Wajaan nasru, datang bantuan daripada Allah. Fa'alaina la yunsarun, kita tidak akan dapat dikalahkan oleh siapapun. Hamim, tanzilul kitab minallahil azizil alim. Ini hamim yang pertama. Ghafiril zambi wa qabilit taub syadidil iqabi dzit taul la ilaha illa huwa ilaihil masir. Bismillahibabuna. Ini termasuk ayat-ayat kunci. Bismillahibabuna tabaraka hitanuna yasin saqfuna kafha ya ain sad kifayatuna hamim ain sin qaf himayatuna fasayakfikahumullah
wa huwas sami'un. Bismillah itu babuna. Bismillah pintu kita. Pintu gedung nih bismillah. Pintu pagar di sana bismillah. Apa maksud bismillah itu pintu kita? Artinya orang yang baca bismillah silahkan masuk ke Pondok Yasin. Yang tidak baca bismillah nyah daripada sini. Bismillahibabuna. Pintu kita adalah bismillah. Orang yang baik-baik silahkan datang. Yang jahat jangan. Gak bisa masuk. Bismillahibabuna. Orang yang baca bismillah silakan masuk. Yang gak baca bismillah gak boleh masuk. Pencuri pakai linggis, kalau linggis lah. Apa cok gali kalau bahasa Kedah. Kalau mau membuka jendela orang pencuri ini, ada nggak dia pakai linggis? Mau buka Bismillahirrahmanirrahim. Pencuri baca bismillah. Dah. Tapi kalau tukang buat kerja bismillah. Ya kan tukang bekerja baca bismillah. Pencuri kalau saya minum teh bismillahirrahmanirrahim. Minum saya baca bismillah. Baik. Orang kalau meminum arak ada sebelum minum bismillah. Ada. Apakah lagi Allahumma barik lana fima lagi enggak ada. Ada. Orang yang membaca bismillah tuh baik-baik. Kita waktu bersama dengan istri, sunat baca doa apa? Ya dah belum doanya belum mau waktunya. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Bismillah dulu. Jangan abut-abut lo kada bismillah. Jangan. Baca bismillah. Bapahala gawian itu. Nauzubillah orang berzina ada bismillah, ada dah harapan. Jadi orang-orang yang baik dipersilakan masuk ke pintu Pondok Yasin. Ke rumah kita. Orang yang niat baik bismillah, silakan masuk. Orang niat tidak baik jangan masuk. Itu. Jadi bismillahibabuna, bismillah itu pintu kita. Silakan masuk orang yang baca bismillah. Kalau niatnya yang bukan baik, mau datangkan waktu jangan. Ya Allah, undurkan dia. Jangan masuk ke tempat. Kalau niat yang baik, silakan. Nah, itu yang kenapa dibaca bismillahibabuna. Tabaraka hifa, surah Tabarak, pagar kami. Yasin sakfuna, Yasin yang menjadi atap kami. Tapi wajahna min baini aydihim sadda. Kaf ha ya ain sad kifayatuna. Hamim ain sin qaf himayatuna. Ini kalau tapalipit sesak. Gimana? Hari kaf ha ya ain so. Ini beisi ini kada walaupun aku ini orangnya pinang lama-lama aja tapi kena ini pian terjungkang orangnya. Beisi apa? Kaf ha ya ain so. Jangan. Itu bacaannya. Hafal baik-baik. Yang tak paling baca. Kaf ha ya ain sa kifayatun.
Ini salah tak tampar kawan pulang kesakitannya. Kayak apa? Membatalkannya, buka kembali. Ha mim ain sin qaf. Selesai. Tidak tapupuh anak sakiranya. Kembalikan. Itu waktu tapalipit. Bertiga berhadapan kita. Tengah jalan. Ayo. Pasang kuda-kuda ayo lah. Bertiga ini bukan preman seperti yang kita apa ada. Malah kan tadi kaf, tapi jaga ada isi. Patut kamu pintar itu untuk memelihara diri. Bukan kita mau menyiksa orang, mau menyakiti orang, tidak, supaya orang jangan menyakiti kita. Denyah daripada kita. Kan ada sebahagian kayu yang mempunyai hikmah, kayu lus. Kalau ini kayu gading, kayu lus nih, apa kayu tongkat lus. Itu kalau di begini-begini kan dia berbunyi, tapi bunyi itu tidak didengar kecuali oleh binatang. Kalau harimau mendengar ini, bukahnya, kayak orang mengapungi anjing, ular, itu ada kayu lus namanya. Saya ada kayunya, ada punya kayu lus. Ini kayu gading, ini kayu biasa aja. Kalau tongkat Nabi kayu apa? Kayu saja, asaj. Itu kayu lus, supaya binatang tidak mendekati. Kalau orang berjalan zaman dulu di padang pasir, ada harimau, ada serigala, ada macam-macam. Jadi ada alat musafir bertongkat, dengan tongkat itu dapat menghalau binatang-binatang yang berbisa, yang bisa menerkam kepada manusia. Kayunya itu kayu lus namanya. Ya. Kali kayu gading, bukan kayu itu. Ini kayu Borneo aja, bukan kayu sebelah timur tengah sana, tidak. Baik, bismillahi babuna tabaraka hitanuna yasin saqfuna kaf ha ya ain sad kifayatuna hamim ain sin qaf himayatuna fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Kita perlu kekuatan untuk berdakwah di pedalaman. Macam-macam kadang-kadang halangan-halangan, baik manusia, baik jin, baik binatang dan sebagainya. Kemudian sitrul arsy masbulun alaina wa ainullahi naziratun ilaina bihaulillahi la yuqdaru alaina wallahu min waraihim bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Fallahu khairul hafiz wa huwa arhamur rahimin. Bihaulillah la yuqdaru alaina. Dengan bantuan Allah tiada ada siapa yang dapat mengalahkan kita. Disambung lagi, inna waliyyallah, dua yanya. Inna waliyyallah, bukan inna waliyallah aja. Inna waliyyallahu alladzi nazzal al-kitab wa huwa tawallas salihin hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis wa huwa as-sami'ul alim. Ini sangat banyak hadis yang menunjukkan kelebihan orang yang membaca ayat ini, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas sami'ul alim. Insyaallah dibaca pagi seharian tidak akan terkena musibah yang besar. Kalau musibah yang kecil-kecil itu biasa, sakit gigi itu kan biasa. Ini musibah besar sampai panggal tangan, insyaallah tidak berlaku. Kalau yang kecil-kecil itu biasa. Kemudian walaupun kita sudah
mempunyai amalan yang luar biasa, tetap kita mengatakan wala haula wala quwata illa billah. Nanti kata saya kuat, saya hebat. Mengaku-ngaku pula, jangan. Tapi kembalikan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebenarnya yang kuat itu ialah Allah. Kita tidak memiliki sesuatu. Selesailah hizib Bahar Imam Abul Hasan Asy'ari. Biasa kita baca di waktu apa Pak? Pagi. Nah sore pula setelah asar kita biasa baca hizib Imam Nawawi, Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ini hizib naon hebat. Zaman dulu ada seorang, kalau bahasa sekarang kayak Kapolri ya, Kepala Polisi Republik Indonesia. Ini Kapolri Bani Umayyah yang bernama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia kejamnya luar biasa. Banyak orang yang dia bunuh. Satu waktu dia memanggil sahabat Nabi yang panjang umurnya sampai ke zamannya, itu Anas bin Malik. Anas bin Malik itu termasuk sahabat Nabi yang terakhir-akhir meninggal. Anas bin Malik kan khadam Nabi. Kalau mamanya Anas minta ke Nabi, ya Rasulullah doakanlah Anas nih. 3 macam Nabi kira doa. Mudahan umurnya panjang, murah rezekinya, banyak anaknya. Para 100 anaknya. Ada di musim taun, musim corona aja kita zaman dulu. 25 ekor anak yang meninggal dalam beberapa hari. 25. Tapi mandu 75 lagi sisanya banyak lagi. Jadi dalam hizib Imam Nawawi ini ada terkandung doa Anas. Doa Anas ini yang beliau baca ketika Hajjaj memanggil beliau ke kantor polisi Bani Umayyah. Tadi saja dia mengancam-ngancam, marah-marah kepada Anas. Bila Anas datang ke kantor, silakan Pak, masuk Pak. Mau apa Pak? Mau minum teh, minum kopi, mau bagus mana orangnya. Tadi mengancam-ngancam mau marah. Sekarang lembut-lembut saya. Seperti dia enggak pernah mengancam apa-apa. Sampai mau pulang kasih uang lagi. Tadi mau menggal lehernya. Tapi dia enggak bisa berbuat demikian. Sebelum pulang sempat Hajjaj bertanya, Bapak ini ada amalan apa-apa ya? Saya kok jadi bodoh begitu. Jadi gak ngerti apa-apa. Tadi kan memang ada kata. Wah ada amalan kamu? Ada, dia bilang. Wah, bisa ajarkan kepada saya? Mana bisa. Gak bisa diajarkan. Kamu kan orangnya banyak membunuh orang dan sebagainya. Gak bisa. Pulang orang tua. Akhirnya Hajjaj kirim 2 orang anaknya. Mau mencungkil-cungkil supaya dapat. Tapi akhirnya Anas pun ajarkan ilmu itu. Zikir ajarkan. Dia ada dalam hizib Imam Nawawi. Yang mana satu wallahu alam, saya pun nggak tahu. Baca semua hizib daripada awal sampai akhir. Terbacalah doa Anas. Kalau tahu ngintuh aja dibacanya, nah lain kada. Manusia ini mah akal ya. Saya sendiri nggak tahu yang mana doa Anas, tapi terkandung dalam hizib Imam An-Nawawi. Hebat itu ya. Kita bukan mau mencari kehebatan, mau memelihara diri. Baik. Ada satu lagi cara membaca hizib. Kadang-kadang orang kita tidak diperhatikan. Ini mohon yang tukang pimpin hizib asar. Ini bacanya begini. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah
Allahu Akbar, situ basaktah, berdiam. Jangan Bismillahi Allahu Akbar, bukan begitu. Bismillah Allahu Akbar. Nah, itu ada komanya kalau. Nah, itu caranya. Supaya diperhatikan. Jadi supaya dalam-dalam masuknya. Bismillah Allahu Akbar. Nah, kalau yang berikutnya kan Allahu Akbarnya 2 kali. Bismillah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, baik. Jadi aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim al-fala hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Baru baca Bismillah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan seperti biasa Bismillahi Allahu Akbar, jangan disambung. Itu kan berkoma, jadi berhenti situ. Dan seterusnya. Lihat halaman 67. Bismillahi wa billah wa minallahi wa ilallah wa alallahi wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillah dengan nama Allah. Sama juga dengan hizib bahar tadi ada bismillah. Wabillah dan dengan bantuan Allah. Apapun yang kita kerjakan baca bismillah. Dan memohon bantuan daripada Allah. Anak mengajar, mau makan, mau minum, mau nyetir mobil, mau apa saja mesti dengan bismillah. Sampai ada setengah ulama mengatakan apa-apa yang bisa dibaca bismillah kerjakan, itu baik. Kita mau makan bismillah, baik. Tapi minum arak ada bismillah, tidak. Kita mau bersama istri baca bismillah. Orang berzina tidak akan baca bismillah. Jadi apa yang bisa dibaca bismillah kerjakan. Mau minum bismillah, mau makan bismillah. Orang yang makan yang nggak baca bismillah apa? Siapa yang makan bersama dengan dia? Syaitan. Kalau baca bismillah, apakah Allahumma barik lana, itu makannya akan berkat. Nah, jadi kan kita perlu kepada kekuatan rohaniah. Untuk makan aja perlu doa. Apalagi pekerjaan yang lain-lain. Bismillah dulu. Pakai bismillah. Jangan tinggalkan bismillah. Keramat. Anak main bola, bismillah. Apapun yang dikerjakan, aja bismillah. Ya. Mau buka HP, bismillah. Supaya jangan mengerjakan yang tidak baik. Supaya, kan dengan nama Allah, bantuan Allah, itu yang bisa kita mengerjakan ini. Ya Allah bantu aku boleh dapat mengerjakan ini. Anak apapun, bismillah. Nak makan, nak menulis, nak guring, nak tidur, baca bismillah. Bahkan kalau kita mau tidur, setelah kita hamparkan hamparan kita, bantal yang kita mau tidur, kita kibas dulu kalau bahasa Banjar. Tempat tidur kita tuh 3 kali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Corona kenapa kebukaan sebenarnya. Jin kebukaan. Tidak ada lagi yang mengganggu kita waktu tidur nanti. Karena kita sudah menyiapkan tempat tidur, bantal sudah, kita hendak berabah, kibas dulu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita bangun tidur, ada orang lain yang meniduri tempat tidur kita. Bila kita tidur kada baca bismillah, nama kawadam aku jernya. Bisa juga jin bibi nih. Nang diguringi selimut alaki. Macam-macam aja bisa jadi. Karena itu baca bismillah supaya hilang gangguan. Hilang penyakit. Ya. Bantal kita tuh kalau diperiksai secara kesehatan, kada sedikit virusnya.
Bukan virus corona aja, virus macam-macam virusnya. Nah, gambar Pulau Madura ada, Pulau Jawa ada, Bagas Liur Besi, ya itu virus semua. Tapi bagaimana cara supaya kita selamat daripada makhluk-makhluk yang halus? Baca Bismillah. Minuman mungkin ada di sana kuman, tapi kita baca Bismillah, selesai. Habis semua kita dipelihara oleh Allah. Karena kuman kan beredar di udara aja banyaknya. Jadi bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa billah wa minallahi wa ilallah. Kita ini semuanya datang daripada Allah. Wa ilallah, pacangan babulik kepada Allah, kembali kepada Allah. Wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah. Kita berserah diri, bertawakal kepada Allah dan menuju kepada Allah. Wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Jadi doa ini sering-sering dibaca. Bismillahi wa billah wa minallahi wa ilallah wa alallahi wa fillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. 7. Bismillahi wa billah wa minallahi wa ilallah wa alallahi wa fillah wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil. Bismillahi ala dini wa ala nafsi, dan terus. Bismillahirrahmanirrahim samawati sab'i wa rabbil aradin. Ranya berfathah, jangan wa rabbil ardin. Ada yang baca kayak itu, ranya berbaris. Wa rabbil, kan lihat ada barisnya lah. Wa rabbil aradin, yang wa rabbil ardin. Kalau ardu mufrad memang ardun, tapi jamaknya aradun. Wa rabbil aradin sab'i wa rabbil arsyil azim. Ada lagi bismillahilladzi, ini kada ketinggalan dalam Hizib Bahar ada, Hizib Nawawi ada, Ratib Haddad ada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul. Bismillahirrahmanirrahim asma fil ardi wa fis sama. Bismillahirrahmanirrahim wa bi aqtatin. Allah Allah, atau caranya dengan berwakaf. Allah 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 Allahu Rabbi. Begitu yang kedua, Allah 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 la ilaha illallah. Jangan Allahu Allahu Allahu, bukan begitu caranya. Cara baca itu Allah Allah. Allahu a'azzu wa ajallu wa akbaru mimma akhafu wa ahzan. Allah yang lebih mulia, yang lebih hebat, yang lebih besar daripada sesuatu yang aku takuti. Ini doa kalau tatamu baca hantu. Jangan kitabnya tertinggal di kamar, kada ingat. Nah. Jadi Allahu a'azzu wa ajallu wa akbaru mimma akhafu. Allah yang lebih besar, yang lebih hebat daripada yang aku takutan. Ini kan ada apa-apa. Banding dengan Allah Ta'ala. Membanding dengan seorang, taharat ini apa. Tapi berbanding dengan Allah. Supaya menggegetar Allah Allah. Ada kaum bacaan. Ini takutan terdahulu. Allahu a'azzu wa ajallu wa akbaru mimma akhafu. Sama juga orang sakit, ya kalau ada doanya lebih kurang begitu. Apa? A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Sakit di parut, andang tangan di parut, baca doa. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. Aku berlindung dengan kekuatan Allah, kemuliaan Allah daripada kejahatan apa yang aku dapati. Insyaallah aman-aman aja, ada apa-apa. Jadi begitu cara. Karena Allah memelihara kita.
Jangan, nah iya am Pak Kone. Sudah menyerah dulu. Iya am ya. Ya kalau pacangannya sakit parut pulang. Insya Allah kada apa-apa. Allah memelihara kita. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada kejahatan diriku sendiri. Bukan orang lain buat jahat, dia sendiri buat jahat kepada dirinya. Sudah tahu darah tinggi, makan daging banyak-banyak berhemat. Lo rabah ya orangnya. Siapa yang buat ke dia? Orang lain buat, dia yang buat sendiri. Nafsunya yang membuat dia menjadi demikian. Sudah tahu bahwa kada boleh makan kostila sakit parut, pengalaman sudah berhemat makan kostila. Orang bahaya. Siapa yang membinasakan dirimu? Kamu sendiri. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ghairi. Orang lain, seorang menyetir mobil bagus-bagus saja, orang lain menabrak di belakang. Apa? Hancur juga mobil kita. Bukan kita menabrak orang, kita baik-baik aja, tapi kejahatan daripada orang lain. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ghairi wa min syarri ma khalaqa rabbi. Daripada kejahatan apa yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan sesuatu, ada yang dikehendakinya. Cuma terkena kepada kita jadi tidak baik. Allah menciptakan angin bertiup dengan kencang. Itu ada yang dikehendaki oleh Allah supaya mengawinkan bunga jantan dengan bunga betina. Itu perlu angin yang kuat sehingga terbang bunga jantan kepada bunga betina. Kawin itu bunga. Lu berbuah korma itu, lu berbuah apa-apa. Cuma orang yang ini karena angin yang kencang tuh sakit masuk angin. Nah, orangnya kada bawa baju, ya masuk. Bukan salah Allah menciptakan angin yang kencang, tapi salah inyanya yang tidak bawa baju. Hanya sudah mandi ya pulang. Jadi angin itu menyusuk dalam tulang rusuk. Itu kejahatan ciptaan Allah. Allah bukan menciptakan sesuatu itu kejahatan. Seperti wa min syarri ghasiqin idza waqab. Apa? Kejahatan malam bila bertambah gelap. Allah menciptakan malam ini gelap supaya untuk beristirahat orang yang istirahat. Maka malam diciptakan dalam keadaan gelap. Istirahat. Kalau malam nang siang tarang nang ini, kada kau guring lawas, paling sejam bangun. Ini mulai pukul 11 orang bang hanya bangun. Pukul 4 5 jam. Kada mailan lalu. Kenapa malam kau guring lama? Karena gelap. Jadi gelap tuh untuk ketenangan, tenang, gelap. Coba kayak siang tadi, macam ngintu, ngini apa sebagainya. Jadi tidak tenang, jadi tidak dapat keistirahat. Jadi Allah menciptakan gelap itu untuk supaya orang yang tidur menjadi nyenyak dan tenang. Tapi ular menyalahgunakan gelap untuk mematuk orang. Orang ada banyak banyak kadep-kadep omongan luar. Nah, itu kan orang yang menyalahgunakan gelap untuk tujuannya yang tertentu. Ular kayak itulah, maling masuk juga. Mun siang kan kelihatan, malam-malam kada dilihat, jadi jahat jadi waktu malam. Jadi bukan Allah menciptakan gelap malam itu untuk maling, menggunakan gelap itu mencuri, tidak. Untuk supaya orang tadi enak dia tidur di waktu malam, tapi maling menyalahgunakan untuk menggunakan gelap malam itu untuk tujuannya yang jahat. Wabikallahumma ahtarizu minhum wabikallahumma adra'u fi nuhurihim wabikallahumma a'udzu min syururihim. Berlindung dengan Allah daripada kejahatan makhluk itu. Wa astaghfika iyyahum wa aqdimu baina yadayya wa aydihim. Kita bacakan qul huwallahu 3 kali supaya Allah mengamankan diri kita daripada gangguan mereka.
Wa mislu dzalika an yamini wa an aimanihim. Jadi keamanan sebelah kanan begitu, sebelah kiri begitu, depan begitu, belakang begitu, atas begitu, belakang begitu. Nah, kita pagari diri kita supaya tidak diganggu oleh makhluk-makhluk, termasuk makhluk yang halus. Kita pagari diri kita. Allahumma inni as'aluka wa lahum min khairika bi khairika alladhi la yamlikuhu ghairuk. Allahumma ja'alni. Tolong bacakan. Allahumma ja'alni wa iyyakum fi hifdika wa 'ayadik wa jiwarika wa amanik wa hirzika wa hisbika wa kanafik min syarri kulli syaitanin wa sultan wa insin wa jan wa baghin wa hasid wa sab'in wa hayyatin wa aqrab wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Ini memohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku dan mereka itu siapa tadi? Anak-anak, kawan-kawan, sahabat-sahabat. Fi hifzika, pada pemeliharaan engkau. Wa iyadzika, lindungan engkau. Wa jiwarika, jaminan engkau. Wa amanika, keamanan engkau. Wa hifzika, lindungan engkau juga. Wa hizbika, kelompok engkau. Wa kanafika, pemeliharaan engkau. Jadikan aku dan mereka dipelihara min syarri kulli syaitanin, dari kejahatan syaitan. Wa sultan, raja. Wa insin, kejahatan apa? Manusia. Wa janin, kejahatan apa? Jin. Wa baghin, orang yang melampaui batas. Wa hasidin, orang yang dengki. Orang bila hasad, tadi sudah saya sebutkan, pandangan orang yang dengki itu ada gelombang yang boleh memudaratkan kita. Itu yang baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Daripada kejahatan orang yang dengki, bila didengki kepada kita, dia dengki, dipandang kita dengan pandangan kedengkiannya. Pandangan kedengkian itu berbahaya, bisa marah-bahakan kita, karena pandangan itu pandangan yang beracun, yang mengeluarkan gelombang-gelombang yang tidak baik. Tapi kalau kita berpagar, kalau kita ada doa-doa hizib, insya Allah tidak mudarat. Wasabu'in, sabu' apa? Binatang buas. Wahayatin, yang panjang itu apa? Ular. Wa aqrabin, kala tinggi. Wa min syarri kulli dabbatin, dari kejahatan setiap yang melata. Katikeh, tahu lah katikeh? Samut tapi boleh banyak ngat itu uma. Sakit lah gatalnya. Kararangga gitu. Itu bisa masuk ke dalam baju, bisa masuk ke dalam salawar, bisa banyak ke situnya, bah. Tahunya tempat itu sakit disangat, istilahnya, masuk ke dalam salawar untuk ke situ. Biar panglima mun ku sangat di situ rantai ada kawa. Maka kararangga ini menyengat, ya besi senjata. Yang menyengat itu kan senjatanya di mulutnya, lalu belakangnya set baulai awaknya, bakamehnya, kamehnya itu racun. Kalau kararangga tak set masih aman, tapi kalau set berputar awaknya itu, bakamehnya di tempat yang dia sengat, dia kencing sih, itu jadi racun, menggetal beberapa waktu untuk dia menganiayai musuhnya. Baik. Terus ini kalau mau dibaca banyak banget rahasianya.
Kita baca yang halaman 73 di bawah. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah yang mencukupkan kita dan kita bertawakal kepada Allah. Kemudian wala haula, nah ada juga ujungnya wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Setelah itu tiup tanpa mengeluarkan air liur ke sebelah kanan 3 kali, kiri 3 kali, depan 3 kali, belakang 3 kali. Begini, an-nafas sebelah kanan. Jangan malicus keluar ludah, jangan. Tanpa mengeluarkan air liur. Kanan, kiri, depan, belakang. Siapa coba mau mengganggu kita, kita sambur sudahnya. Keracunannya itu. Karena air liur kita yang terkumpul dalam mulut kita, yang kita berzikir mulai awal lagi. Bismillah, Allahu Akbar kan. Air liur kita tuh ada dalam mulut. Nah, jaga. Jangan mengganggu aku. Kau sambur berdahulu. Nah, itu senjata kita. Jangan wani-wani mengganggu. Siapa mengganggu kena sembuh. Jadi kanan, kiri, depan, belakang. Setelah itu baca lagi khaba'tu nafsi, aku sembunyikan diriku fi khazaini bismillahirrahmanirrahim, dalam khazanah bismillahirrahmanirrahim. Aku sembunyikan diriku dalam kotak bismillahirrahmanirrahim. Akfaluha siqati billah, kotaknya berkunci. Kuncinya aku percaya dengan Allah. Bila Allah kada mengizinkan kada kawa. Hanya dengan izinnya maka bisa. Kotak itu berkunci, kuncinya apa? Akfaluha siqati billah. Gemboknya tuh. Kalau anak kuncinya mafatihuha la haula wala quwata illa billah. Ini perkataan la haula wala quwata illa billah, perkataan yang paling ditakuti oleh syaitan. Dia paling takut mendengar la haula wala quwata illa billah. Orang yang biasa meruqyah, orang yang kena rasuk kadang-kadang, yang berpandir macam-macam itu, dibacakan ayatul kursi, suruh keluar daripada hantunya, keluar daripada apa badan orang tuh. Kada aku dina keluar katanya, melawannya. Ika bila kada keluar, ku bakar yang hizib bahar. Kayak apa terbakar aku ini api bisa menguli pandir. Pokoknya bila kada keluar, bacakan hizib bahar. Ampun. Cuma jalannya aku naik keluar, tapi masuk dalam awak bini kamu orang. Nah, ini orang lain yang ditambahi. Aku naik keluar padanya, tapi masuk dalam awak binimu. Apa? Kita ditantang. Atau masuk dalam awak anakmu nampak halusnya. Yang belum bisa pandirnya itu, menangisnya, mau malaman. Mengancam kalau setan. Kalau dia mengancam kita, jangan ayo ya, yang mana? Satuju namanya. Jawabannya la haula wala quwata illa, engkau kada daya, aku kada daya, hanya Allah. Ranai itu ya, kada wani lagi. Bila kata la haula wala, karena kita kada ada kekuatan, engkau ya tiada kekuatan juga. Yang kuat hanya Allah. Nah, kada kau bukotek lagi. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Udafi'u bika Allahumma an nafsi ma utiq wa ma la utiq. La taqata li makhluqin ma qudratil khaliq. Tidak ada
kekuatan bagi makhluk bersama dengan kuasa Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ratib haddad. Jadi di sini disebutkan 3 amalan wali kutub. Pertama Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, yaitu hizib bahar. Yang kedua amalan Imam An-Nawawi, yaitu hizib Imam An-Nawawi. Yang ketiganya amalan Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghausul Ibadi wal Bilad Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini kita baca lepas Imam Maghrib namanya, malam Jumat. Daripada A'udzubillah, Ayatul Kursi, Amanar Rasul, La ilaha illallah, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Terus salawat, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian ada lagi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi, Radina billahi rabba wa bil islami. Dan terus sampai kepada Ya Dzal Jalali wal Ikram. Berapa kali dibaca? 7, bukan 3, baca 7. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra zalimin. Terus kemudian Astaghfirullah rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Berapa kali? 4, bukan 3. Kemudian La ilaha illallah sepasang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Caranya diraih 2 itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu lain lagi. Ini caranya membacanya diraih 2 tahlil itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian Qul huwallah, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu bin nas. Fatihah kepada Rasulullah, para sahabat, Ansar, Muhajirin Ansar. Kemudian Fatihah kepada Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Al-Fatihah kepada Al-Faqihil Muqaddam. Fatihah kepada Sufi, Sufiyah. Fatihah kepada Sahibur Ratib. Al-Fatihah untuk muslimin dan muslimat. Diakhiri dengan doa. Dan di akhir Ya Allahu biha, Ya Allahu biha, Ya Allahu bi husnil khatimah. Itu ratib al-haddad. 3-3-nya amalan yang hebat. Banyak lagi ratib yang lain-lain, tapi yang 3 inilah yang terhebat daripada sekian banyak amalan. Ada ratib al-attas, ada wirdus sakran, ada macam-macam. Cuma yang 3 ini dulu yang tak boleh, tidak, yang kamu mesti hafal membacanya. Kemudian baru masuk kepada syair Ya Arhamar Rahimin. Insyaallah kita sambung ba'dal asar insyaallah. Ada apa-apa soalan? Biasa. Riwayat yang berbeza ikut masing-masing mengambil bagaimana daripada gurunya, begitu diajarkan. Kalau saya begini, beginilah saya. Itu. Ada riwayat lain. Bahkan qiraat pun ada qiraat lainnya kan. Kita Maliki Yaumiddin, ada yang Maliki Yaumiddin. Nah, jadi
berbeza teks ratib ataupun hizib nih, karena berbeda mungkin tempat pengambilannya. Masalah berbeda riwayat itu tidak jadi masalah. Ikut apa yang kita ambil daripada guru kita. Kalau kita ambil begini, beginilah yang kita baca dan beginilah yang kita ijazahkan. Ya. Ada soalan lagi? Ada boleh ke asrama ingat soalan. Cukup sampai sini dulu, nanti kita sambung imbas sembahyang asar insyaallah taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ahdina bihidayatil 'arifin wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.